Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12 MIPA. Di video kali ini saya akan membahas masalah statistika, yaitu mengenai variabel acak. Di mana yang akan dibahas adalah variabel acak diskrit dan variabel kontinu. Apa itu variabel acak? Variabel acak adalah deskripsi numerik dari hasil percobaan yang bersifat acak. Jadi di sini mendeskripsikan secara numerik ya, dari hasil suatu percobaan yang bersifat acak. Contohnya, misalkan di sini bilangan asli kurang dari 8. Nah, ini mendeskripsikan numerik, yaitu bilangan asli kurang dari 8 itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bersifat acak ya. Yang kurang dari 8 itu tidak hanya ada 1. Contoh lain misalkan di sini suhu tubuh pasien COVID-19. Nah, suhu tubuh pasien COVID-19 itu bisa saja 37 derajat, misalkan 37,3 derajat, 37,5 derajat, dan seterusnya. Jadi bersifat acak. Tetapi di sini variabelnya menunjukkan deskripsi numerik. Atau contoh lain, misalkan di sini tinggi badan siswa kelas 12 MIPA 2. Bisa misalkan tinggi badannya 155, ada yang 155,5 misalkan, atau ada yang 160, ada yang 160,3 dan seterusnya. Jadi bersifat acak. Nah, kita bahas ada berapa jenis variabel acak. Jenis-jenis dari variabel acak itu ada dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Yang bagaimana variabel acak diskrit kita bahas. Variabel acak diskrit biasanya itu didapat dari hasil perhitungan atau didefinisikan dengan variabel acak diskrit adalah variabel acak yang nilainya dapat dihitung. Jadi nilainya itu dapat dihitung atau hasil dari perhitungan. Contohnya, banyak siswa di kelas 12 MIPA 1. Jadi kalau kita hitung berapa banyaknya siswa di kelas 12 MIPA 1, itu bisa 1, bisa 2, atau misalkan sampai 36. Jadi banyaknya siswa itu 36. Jadi di sini variabel acaknya bisa dihitung. Atau contoh lain, banyak TV yang terjual setiap tahun di sebuah toko elektronik. Nah, ini juga bisa dihitung ya cara mendapatkan variabel acaknya. Misalkan kalau yang terjualnya itu 50, berarti kan hasil menghitung dari misalkan per hari, per bulan, sampai dengan per tahun sehingga didapat harga 50. Contoh berikutnya yaitu misalkan banyak bohlam cacat yang ditemukan di sebuah gudang pabrik. Tentunya di sini menunjukkan banyak bohlam cacat. Berarti hasil variabel yang didapat nanti adalah hasil dari menghitung. Jadi di sini variabel acak diskrit itu adalah variabel acak yang nilainya dapat dihitung. Semoga dengan ada beberapa contoh ini kalian bisa mengerti apa yang disebut dengan variabel acak diskrit. Nah, kita lanjutkan dengan variabel acak kontinu. Yang bagaimana variabel acak kontinu? Variabel acak kontinu itu biasanya dari hasil pengukuran. Jadi variabel acak kontinu adalah variabel acak yang nilainya tidak dapat dihitung. Jadi nilainya tidak dapat dihitung. Contohnya, misalkan di sini tinggi badan pria dapat berkisar pada interval 50 sampai 250 cm. Nah, di sini bisa saja misalkan tinggi badannya itu 100
cm atau 102 cm atau 102,3 cm dan seterusnya. Jadi itu tidak dapat dihitung. Jadi banyak sekali ukuran tinggi badan dari 50 sampai 250 di interval ini. Kemudian contoh lain, volume susu yang dihasilkan sapi dalam sebulan. Misalkan bisa 30 liter, 30,5 liter, 30,2 liter, atau 50 liter, dan seterusnya. Itu adalah volume susu yang dihasilkan sapi dalam sebulan. Jadi perbedaannya di sini bisa kita simpulkan antara variabel acak diskrit dengan variabel acak kontinu. Kalau di variabel acak diskrit itu hasil perhitungan dan biasanya itu berbentuk bilangan asli ya, atau bilangan cacah, maaf ya, bukan bilangan asli, bilangan cacah, bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk banyaknya dari variabel acak kontinu itu biasanya berbentuk bilangan real, ya, bilangan real. Jadi tidak merupakan bilangan cacah. Itu perbedaan antara variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Nah, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Biasanya contoh soalnya itu kalian diberikan suatu pernyataan dan kalian harus menyelidiki apakah pernyataan tersebut merupakan variabel diskrit atau kontinu. Contohnya misalkan di sini. Untuk menguji hasil produksi bohlam per hari, setiap bohlam yang baru diproduksi dinyalakan dan dihitung banyak bohlam yang mati. Nah, dari pernyataan tersebut, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, identifikasi variabel acak dari pernyataan tersebut. Jadi kalian harus menentukan di sini dari kalimat ini mana variabel acaknya. Kemudian, tentukan nilai yang mungkin untuk setiap variabel acak. Jadi seperti tadi sebutkan ya. Kemudian, yang ketiga adalah tentukan apakah variabel tersebut diskrit atau kontinu. Jadi langkah pertama kita harus mengidentifikasi variabel acak dari pernyataan tersebut. Nah di sini variabel acaknya apa? Untuk menguji hasil produksi bohlam per hari. Setiap bohlam yang baru diproduksi itu dinyalakan dan dihitung banyaknya bohlam yang mati. Berarti variabel acaknya adalah banyaknya bohlam yang mati ya. Jadi itu banyaknya bohlam yang mati dalam produksi perharinya. Itu variabel acaknya. Nah, di sini tentukan nilai yang mungkin untuk setiap variabel acak. Yang mungkin itu berapa saja nilainya. Bisa saja kemungkinannya itu misalkan 0 ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nilai 0 itu artinya bohlamnya tidak ada yang mati. Kalau 1 artinya bohlam yang matinya hanya ada 1. Sampai dengan tak terhingga di sini, tetapi tak terhingganya itu tergantung dari banyaknya bohlam yang diproduksi hari itu atau perharinya. Ya. Kalau memproduksinya 50 berarti ini kemungkinannya sampai 50. Itu. Kemudian yang ketiga, kita harus menyelidiki apakah variabel tersebut diskrit atau kontinu. Nah, di sini tentunya karena ada banyak bohlam yang mati, berarti di sini adalah variabelnya adalah variabel acak diskrit karena hasil dari menghitung dan kemungkinannya juga berbentuk bilangan cacah. Itu yang disebut dengan atau sebagai contoh soal dari masalah variabel acak. Kita bahas contoh yang berikutnya, misalkan di sini untuk menentukan titik leleh suatu zat, setiap zat dipanaskan dalam wadah dan dipasangi termometer Celcius. Ini ya permasalahannya. Kita harus menyelidiki seperti tadi pernyataan tersebut. Identifikasi variabel acaknya,
kemudian tentukan nilai yang mungkin dan tentukan apakah variabel tersebut diskrit atau kontinu. Jadi langkah pertama, baca lagi pernyataannya, kemudian apa yang menjadi variabel acak di pernyataan ini. Untuk menentukan titik leleh suatu zat, berarti ini titik leleh suatu zat itu merupakan variabel acaknya. Nah, kemudian di sini tentukan nilai yang mungkin untuk setiap variabel acak. Nah, karena di sini dalam Celsius itu kemungkinannya berarti 0 sampai dengan 100 derajat. Jadi 0 derajat sampai dengan 100 derajat itu kemungkinannya. Dan tentukan apakah variabel tersebut diskrit atau kontinu. Nah, sudah jelas ini adalah variabel kontinu. Kenapa? Karena titik leleh itu bisa saja misalkan 0 derajat atau 0,1 derajat atau 1,5 derajat dan seterusnya, yaitu antara 0 sampai 100 derajat, di mana bilangan-bilangannya itu berbentuk bilangan real ya, jadi bukan bilangan cacah seperti tadi ya. Jadi kesimpulannya adalah variabel acak kontinu. Nah, itu pembahasan kita hari ini mengenai variabel acak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.